Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Zanatul Haq dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia akan memulai micro teaching di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung aja saya mulai micro teachingnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya? Coba. Baik. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Gimana tadi berangkat sekolahnya? Ada yang telat apa enggak? Enggak ada yang telat? Enggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ya udah, kalau kayak gitu, kita sebelum mulai pelajarannya kita membaca doa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doanya? Siapa? Ketua kelas aja, Bu. Yaudah, ayo dimulai doanya. Berdoa dimulai. Oke, karena kita hari ini hari apa? Hari Senin ya. Gimana kemarin liburannya, weekendnya? Di rumah aja. Di rumah aja, Oh, Bu. di rumah aja, ya udah. Sebelum masuk ke pembelajaran ya, Ibu mau absen dulu ini. Setiap Ibu panggil namanya, kalian harus menyebutkan masing-masing suku kalian ya. Kemarin minggu lalu udah Ibu suruh kan nanya sama orang tuanya suku kalian masing-masing itu apa ya. Jadi kalau Ibu panggil namanya, kalian menyebutkan nama suku dari kalian masing-masing. Oke? Nah, yang pertama Ibu absen. Namanya Ahmad Asep. Dari mana? Jawa, Bu. Jawa. Oke, Jawa. Asep dari Jawa. Ajuni. Sunda. Sunda, Oke, Bu. Sunda. Selanjutnya Cio Mahendra. Kenapa? Dia nggak masuk, Bu. Sakit, Bu, katanya. Oh, sakit. Ya udah. Selanjutnya Dani Hoirul. Betawi, Bu. Terus Dimas Putra. Betawi juga, Bu. Terus Gigi Citra. Betawi Sama, juga. Bu, kayak Dimas. Hartono. Jawa, Bu, Jawa. saya. Oke. Jenal Abidin. Jawa, Bu. Jinandra. Batak. Batak, Bu. Oke. Naufal Ramadan. Hadir, Bu. Dari Sunda, Bu, saya. Oke, Sunda. Wawan Guniawan. Palembang. Bu, saya. Oh, dari Palembang. Kamu kampungnya di Palembang. Oh iya. Iya, Bu. Selanjutnya Yandi. Yandi kenapa? Gak masuk. Juga, Bu, Kenapa dia, tuh Bu. gak masuknya? Gak ada yang tahu. Bu, dia Oh ya udah Ibu masuk alfain ya kenapa. berarti ya. Iya, Bu. Terus yang terakhir ada Teku Yohandika. Kamu pasti dari Hadir, Aceh ya? Bu. Iya, soalnya ada tekunya Iya, namanya. Ya udah. Ini beneran gak ada yang tahu nih si Yandi nggak masuk karena apa? Nggak tahu, Bu. Oh, Dia nggak ada yang juga tahu. nggak Oke, izin udah. ke ketua kelas. Ini ya, Ibu mah mau ngasih pesan aja. Kalian harus jaga kesehatan. Akhir-akhir ini kan bulan-bulan ini lagi sering-seringnya hujan. Jadi kalian harus menjaga pola makan. Terus jangan kipasan mulu kalau di rumah. AC-nya jangan gede-gede juga kalau yang pakai AC. Kedinginan nanti. Terus kalau udah kedinginan ngerasa nggak enak, cepet-cepet minum obat. Jangan sampai sakit kayak Cio ya. Oke. Baik, Bu. Coba Ibu mau mengulas materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak sih kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya? Saya, Bu, Ya, saya. Yohan, belajar apa kita minggu lalu? Mengenali diri sendiri. Mengenali dan diri lingkungannya. sendiri dan lingkungan sekitar. Benar. Jadi kan kemarin minggu lalu Ibu udah nyuruh kalian untuk mengisi biodata diri, hobi kalian apa, agama kalian apa, ya kan, suku kalian apa, macam-macam ya kan. Itu agar kalian lebih mengenal kepada diri kalian sendiri. Nah,
hubungannya sama materi kita yang akan kita bahas kali ini di mata pelajaran pendidikan Pancasila ini, yaitu keberagaman sebagai anugerah, ya kan? Kalian udah mengenal nih diri kalian sendiri, dimulai dari ras kalian, di mana daerah kalian, suku-suku kalian, ya kan? Terus kalian juga sudah mengenal beberapa banyak agama yang ada di Indonesia. Nah, itu kan adalah sebuah keberagaman, ya kan? Nah, apa sih hubungannya antara keberagaman dan anugerah? Coba ada yang tahu nggak? Belum tahu, Yaudah, Bu. kalau nggak ada yang tahu, ibu yang kasih tahu. Jadi, kenapa keberagaman itu sebagai anugerah? Karena Allah telah menciptakan kita aja udah berbeda-beda, ya kan? Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, terus suku-suku di Indonesia juga banyak banget, pulau-pulau di Indonesia banyak banget, ada lagu macam-macam lagu daerah, tarian daerah, rumah daerah, adat, baju-baju adat kan banyak ya. Nah, bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga banyak. Nah, itu adalah anugerah dari Allah. Allah telah memberikan kita keberagaman itu untuk kita syukuri ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang misalnya kalian di dalam satu ruangan, tapi kalian berbeda dari yang lainnya. Misalnya, kalian kulitnya putih, tapi teman-teman kalian kulitnya ada yang hitam, ada yang kuning langsat, terus mata kalian sipit. Kalian gak boleh minder karena itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah kepada kita yang patut kita syukuri gitu. Jadi kalian harus mencintai diri kalian sendiri dan harus menghargai sesama kalian ya. Kalian ini di mata Allah itu sama loh, ya kan? Gak ada yang beda-bedain sama Allah. Semua manusia sama di penglihatan Allah. Oke? Jadi kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Gak boleh ada yang minder satu sama lain. Setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah sebagai kelebihan dan kita harus mensyukuri juga kekurangan yang ada di diri kita. Namun apabila bisa kita perbaiki, mungkin lebih baik diperbaiki jika memiliki kekurangan gitu. Tapi tetap kalian harus bersyukur apapun itu yang terjadi. Oke? Nggak boleh mengucilkan satu sama lain ya. Gak boleh ada yang bully-bully, gak boleh, oke? Karena keberagaman itu adalah sebagai anugerah, oke? Catat pokoknya, gak boleh ada yang main bully-bullyan atau saling mengucilkan di sini, oke? Nah, coba, ibu mau kasih contoh satu lagi. Kalian tahu warna-warna pelangi? Coba sebutin warna-warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, Oke, nila. coba kalian bayangin deh kalau misalnya pelangi cuma ada satu warna. Kira-kira bagus gak? Enggak kan? Nah, makanya Allah ngasihnya pelangi itu dengan bermacam-macam warna. Ya, jadinya terlihat bagus kalau dilihat juga ya kan. Kita bahkan setiap muncul pelangi kita gembira kan lihatnya kayak wah Masya Allah indah banget ciptaan Allah ya kan. Jadi dengan keberagaman warna di dalam pelangi ini sudah membuktikan kan bahwa keberagaman itu adalah anugerah dan keberagaman itu indah ya kan. Iya bener. Nih ibu punya video, kalian tonton ya. Tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman.
Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangar dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nangru Aceh Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es lendang mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Kalian lihat video yang tadi, coba apa sih yang kalian tangkap dari video itu? Kekayaan Indonesia, Bu. Keberagaman Indonesia. Iya, Indonesia punya banyak sekali keberagaman. Ya kan? Allah udah ngasih itu ke kita loh. Kayak bahasa daerah kita banyak, makanan daerah kita banyak, pulau-pulau di Indonesia kita banyak, ya kan? Itu Allah yang ngasih kan? Iya. Nah, jadi kita harus mensyukuri apa yang Allah kasih. Nah, Ibu punya PR nih buat kalian. Kalian dari yang kalian kan udah tahu nih kampung kalian apa, suku kalian apa. Nah, Ibu mau kalian cari makanan daerah dari daerah kalian, baju adat, senjata, tarian, dan bahasa daerahnya. Ya, pokoknya itu dikerjain, dikumpulinnya minggu depan.
pas pertemuan Ibu. ini lagi. Ibu harap kalian udah ngerti ya apa maksudnya dari keberagaman sebagai anugerah. Oke, kalau Paham, gitu Bu. Ibu tutup aja ya. Semoga ilmu yang yang Ibu paparkan hari ini dapat diaplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari, oke? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.